Puluhan rumah di kota Jambi terendam banjir. Macet sepanjang 10 km terjadi di ruas Jalin Sum Batanghari. Dua kecamatan di Kabupaten Kerinci belum memiliki puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 11 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hujan lebat yang mengguyur kota Jambi selama lebih dari 2 jam mengakibatkan banjir di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura. Puluhan rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai terendam air hingga mencapai setengah meter. Hujan deras yang terjadi pada Minggu malam mengakibatkan meluapnya aliran sungai di RT 11 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Akibatnya puluhan rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai terendam air setinggi 50 cm. Salah seorang warga, Doni Syaputra, mengatakan air masuk ke dalam rumah sejak tengah malam dan meningkat cepat akibat luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air hujan. Banjir juga diperparah dengan tumpukan sampah di aliran sungai yang menghambat kelancaran arus air sehingga air meluap dan menggenangi pemukiman warga. Setelah saya pantau turun langsung dari maghrib tadi, itu saya lihat memang masih banyak sampah seperti bungkusan asoy, rumput dan sebagainya. Jadi saya lihat masih banyak warga-warga dari mungkin beberapa RT lah di daerah, mulai dari daerah Jamtoh dan sebagainya, itu masih membuang sampah di aliran sungai. Masyarakat di sekitar bantaran sungai diimbau tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Kebiasaan ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi dan berdurasi panjang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari setelah sebuah truk angkutan batubara mengalami kerusakan di tengah badan jalan. Untuk menghindari lumpuhnya lalu lintas total, pihak kepolisian langsung melakukan pengalihan arus kendaraan ke jalur alternatif. Kemacetan sepanjang lebih dari 10 km terjadi di ruas Jalin Sum Muara Bulian Bajubang. Kemacetan tersebut disebabkan satu unit truk angkutan batubara mengalami patah as, tepatnya di desa Kilangan, sehingga menutup sebagian badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari 2 arah mengalami kemacetan parah dan nyaris lumpuh. Menangani hal tersebut, Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Agung Prasetyo bersama anggota langsung melakukan upaya pengalihan arus. Kendaraan pribadi dan angkutan barang yang hendak menuju kota Jambi dialihkan melalui ruas Jalan Muara Bulian, Pemayung, Kota Jambi. Jadi berdasarkan informasi di lapangan bahwa truk patah as yang menyebabkan kemacetan di wilayah Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sudah di lapangan melaksanakan pengaturan dan juga rekayasa arus lalin. AKP Agung Prasetyo menjelaskan saat ini pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas di lokasi kemacetan guna mengatur arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan yang terjadi. Diharapkan upaya ini dapat mencegah terjadinya lumpuh total di jalur utama Jalin Sum Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tiang listrik yang berada di komplek rumah dinas polisi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar. Api dapat segera dipadamkan sebelum menyambar rumah dinas polisi lainnya di lokasi kejadian.
Beginilah video amatir yang merekam insiden terbakarnya tiang listrik di area rumah dinas polisi Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Senin siang. Beruntung api cepat dipadamkan setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tiba di lokasi kejadian. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapat laporan dari warga, tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Berdasarkan dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik PLN. Laporan dari call center 112 adanya gardu listrik yang mengeluarkan asap dan terbakar di komplek asrama, dan kita menurunkan satu armada dan backup untuk armada apabila terjadi memang secara kebakaran, namun api dapat dipadamkan dengan menggunakan apar dan tidak menyambar ke bagian resplang ataupun atap rumah. Mustari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran rumah dengan memperhatikan arus listrik saat akan meninggalkan rumah. Masyarakat dapat segera melapor ke petugas pemadaman apabila terjadi kebakaran. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muara Jambi bersama Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Forum Bulog agar segera mendistribusikan beras SPHP ke pasar tradisional. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kekosongan beras medium di pasaran. Kekosongan beras medium dengan berbagai merek termasuk beras Bulog SPHP terjadi di sejumlah toko dan pasar yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Muara Jambi mendorong Bulog untuk segera melepas stok beras yang ada di gudang, terutama beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk mengisi kekosongan stok beras di pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas beras yang beredar di masyarakat dan memberikan rasa aman bagi warga dalam mengkonsumsi beras medium yang terjangkau dan terjamin mutunya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muara Jambi Ardanus mengatakan, kekosongan beras medium di pasar diduga terjadi karena maraknya peredaran beras oplosan. Bahkan tim Satgas Pangan Kabupaten Muara Jambi telah menyita 6 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan yang beredar di sejumlah pasar. Harga, jadi oplosan itu kan harga beras yang medium dijadikan premium. Jadi penyesuaian harga, tapi jangan ditarik. Jadi produsen itu disarankan jangan ditarik di supermarket. Kalau ditarik nanti takut kekurangan stok kosong. Pengawasan terhadap beras terus ditingkatkan oleh tim Satgas Pangan untuk mencegah adanya permainan harga oleh oknum tertentu, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas beras di pasar tetap terjaga. Pemkab Muara Jambi akan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras SPHP sampai ke kios-kios pangan dan rumah pangan kita yang ada di desa-desa di Kabupaten Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijadwalkan mulai beroperasi pada Kamis mendatang. Siswa yang masuk diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan gratis. Timur. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu di jenjang SMP dan SMA. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, namun sosialisasi program masih mengalami tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap program ini, serta masih kuatnya budaya lokal yang mempengaruhi pendidikan anak. Untuk itu, para pendamping program Keluarga Harapan PKH dilibatkan secara langsung untuk meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anak mereka di sekolah rakyat. Salah seorang pendamping PKH di Kecamatan Geragai, Aulia Rahma mengatakan, pendekatan kepada orang tua tidak mudah, namun dengan komunikasi yang konsisten, masyarakat mulai menerima dan mengerti manfaat program ini. Di wilayah dampingannya saat ini ada 4 calon siswa yang akan bergabung di sekolah rakyat. Harapan kami sebagai pendamping PKH semoga program sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Kemudian juga bisa mencetak generasi yang bisa lebih
bagus pendidikannya, seperti itu. Di wilayah lainnya, pendamping PKH di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Hazrian Ferdi, juga menyampaikan bahwa tugas mereka bukan hanya menyalurkan bantuan, melainkan menjadi ujung tombak perubahan sosial di masyarakat. Diharapkan kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Karena dari sekolah rakyat ini masyarakat yang ekonominya di bawah sangat terbantu sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah untuk mencapai cita-cita. Sekolah rakyat terintegrasi 13 di Tanjung Jabung Timur dijadwalkan dimulai pada Kamis 14 Agustus 2025. Untuk tahap awal akan diisi oleh 50 siswa, masing-masing 25 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi alokasikan 7 miliar rupiah untuk sukseskan MTQ Provinsi. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Pemerataan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya tercapai. Hingga saat ini masih terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas. Di Kabupaten Kerinci masih terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki fasilitas Puskesmas. Kedua wilayah tersebut meliputi Kecamatan Air Hangat dan Tanah Cogok. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh pemekaran wilayah yang membuat pemerataan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata. Dari total 18 kecamatan, hanya 2 kecamatan tersebut yang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat Puskesmas. Sesuai program nasional, setiap kecamatan diharapkan memiliki minimal 1 puskesmas untuk menjamin akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Saat ini lahan pembangunan puskesmas di Kecamatan Tanah Cogok telah disiapkan, sementara di Kecamatan Air Hangat proses pengadaan lahan masih berlangsung. Di Kabupaten Kerinci itu masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki puskesmas, 1 Kecamatan Air Hangat, 2 Kecamatan Tanah Cogok. Itu sudah kita ajukan, dan yang Tanah Cogok itu memang sudah hibah tanahnya sudah sampai di Dinas Kesehatan. Untuk yang Air Hangat itu keterangan camatnya ada tapi belum sampai ke Dinas Kesehatan. Secara keseluruhan Kabupaten Kerinci telah memiliki 21 puskesmas, termasuk 5 unit rawat inap yang melayani masyarakat di berbagai wilayah. Pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi kebutuhan agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan secara setara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ekonomi Provinsi Jambi semester 1 dan 2 tahun 2025 tumbuh dibandingkan tahun 2024. Pada semester 1, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 4,78% dan pada semester 2 tahun 2025 tumbuh 5,6%. Ekonomi Provinsi Jambi semester 1 tahun 2025 tumbuh 4,78% dibanding semester 1 tahun 2024. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yakni transportasi dan pergudangan sebesar 11,06%. Selain itu, beberapa lapangan usaha yang tumbuh tinggi diantaranya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,46%, informasi dan komunikasi 7,16%, jasa perusahaan 6,63%, pertanian, kehutanan dan perikanan 5,96%, dan jasa keuangan dan asuransi 5,65%. Sementara lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 5%. Pada semester 1 2025, lapangan usaha administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan sosial serta lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing 3,39% dan 1,40% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Tak hanya pada semester 1 tahun 2025, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 2 tahun 2025 juga tumbuh 5,60%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa pendidikan 15,32%. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi yakni informasi dan komunikasi 14,75%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,86%, konstruksi 6,29%, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,70%. Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah jasa keuangan dan asuransi 1,75% dan transportasi dan pergudangan hanya 0,62%. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2025 menunjukkan adanya perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan 34,50%. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Untuk mendukung kesuksesan ajang bergengsi ini, Pemkab Muaro Jambi telah menganggarkan dana 7 miliar rupiah. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai tuan rumah, Pemkab Muaro Jambi terus mematangkan berbagai aspek persiapan agar MTQ tahun ini berjalan sukses dan lancar. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, rapat koordinasi telah dilakukan bersama OPD terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di berbagai bidang, dari konstruksi fisik, infrastruktur penunjang, hingga persiapan penginapan bagi para kafilah telah mulai disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Untuk mendukung kesuksesan ajang bergengsi ini, Pemkab Muaro Jambi telah menganggarkan dana hingga mencapai 7 miliar rupiah. Sekda berharap setelah APBD perubahan disahkan, semua OPD terkait dapat segera menjalankan kegiatan termasuk proses tender dan pengadaan lainnya. Kami berkeyakinan kejar ya, karena yang mendesak yang dianggarkan di perubahan itu nanti kita akan melalui mekanisme katalog, ya, jadi itu tidak bukan waktu yang lama. Tahun ini menjadi tahun yang istimewa bagi Kabupaten Muaro Jambi karena jumlah peserta dan utusan dari setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi diprediksi akan cukup banyak. MTQ tingkat provinsi ini dirancang akan berlangsung selama 9 hari, mulai dari tanggal 15 hingga 23 November 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, 6 kandidat calon direktur PDAM Pancuran Telago Bungo mengikuti Fit and Proper Test. Uji kelayakan dan kepatutan ini bertujuan memilih sosok yang profesional, kompeten, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di Kabupaten Bungo. Sebanyak 6 orang kandidat calon direktur perusahaan daerah air minum PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo mengikuti tahapan Fit and Proper Test yang digelar di kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Uji kelayakan dan kepatutan ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Seleksi merangkap PLT Sekda Kabupaten Bungo Doni Iskandar. Fit and Proper Test merupakan serangkaian wawancara dan penilaian untuk mengukur kompetensi, integritas, serta kesiapan calon dalam mengelola dan memimpin PDAM Pancuran Telago ke arah yang lebih profesional dan mandiri. PLT Sekda Doni Iskandar menegaskan, uji kelayakan dan kepatutan ini bertujuan memilih sosok yang profesional, kompeten, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di Kabupaten Bungo, serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, tahapan ini adalah tahapan terakhir untuk menentukan 3 besar. Memang sifatnya hanya wawancara untuk melihat ke determinasi dari calon, kemudian integritas, terus
kondisi dari PDAM Pancoran Telago ini sedang tidak baik-baik saja, maka kita memang butuh direktur PDAM yang memang punya determinasi tinggi, semangat juang. Dari 6 orang kandidat yang mengikuti tahapan ini, nantinya akan diambil 3 orang terbaik untuk melaju ke tahap selanjutnya. Adapun nama-nama 6 kandidat calon direktur PDAM Pancuran Telago Bungo yang mengikuti fit and proper test ini adalah Iwan Rafiko, Dewita Asro, Eka Yasa, Dian Ike Yuliani, Henry Nofriza, dan Imam Mukhlisin. Untuk penelitian akhir, Bupati Bungo akan langsung menentukan 1 nama direktur terpilih yang dinilai mampu memimpin PDAM dan mengatasi segala persoalan layanan air bersih di Kabupaten Bungo ke depannya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Al-Haris menghadiri rapat paripurna istimewa HUT ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, di hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-60, Bupati Tanjabar Anwar Sadat mengapresiasi kontribusi dan kolaborasi SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Pada kegiatan tersebut, SKK Migas PetroChina melakukan serah terima bantuan pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 7,5 km dari Parit Deli ke Sungai Dualap. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd terus menunjukkan kontribusi dan kolaborasinya dengan Pemkab Tanjabar. Pada HUT ke-60 Kabupaten Tanjabarat yang digelar di alun-alun Kota Kuala Tungkal, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menyerahkan pembangunan akses jalan Parit Deli, Sungai Dualap. Ruas jalan yang berada di Kecamatan Kuala Betara itu memiliki panjang 7,5 km lebih dengan nilai pembangunan mencapai 22.396.803.222 rupiah. Bupati Tanjung Jabung Barat mengatakan, kerjasama dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd membawa dampak positif bagi pembangunan di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd telah berkontribusi nyata dalam pembangunan di daerah seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi ini harus terus dijaga. Keberadaan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd memberikan manfaat langsung terhadap pembangunan daerah hingga ke pelosok. Anwar Sadat menekankan pentingnya menjaga pluralisme yang menjadi kekuatan daerah. Keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama menjadi modal sosial untuk kebersamaan dalam pembangunan. Mengapresiasi PetroChina dalam hal ini cukup respon ya, dan sangat bersinergi bersama kami pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Karena kita tahu bahwa tidak cukup dengan APBD, ya, sayang sangat terbatas, apalagi ada efisiensi. Dan kami sangat mengapresiasi dari PetroChina yang telah berkolaborasi penuh dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan beberapa infrastruktur yang dibutuhkan, ya, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Dan kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke-60. Mudah-mudahan ini terus bersinergi, berkolaborasi, dan punya rasa tanggung jawab yang sama dalam rangka memajukan kabupaten yang kita cintai ini. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd, Arif Hari Suseno mengatakan, berbagai capaian telah diraih Pemkab Tanjabar di usianya ke-60 tahun. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd akan terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjabarat
melalui program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dan kami dari Pertamina itu bisa masuk ke stok dan kami juga perlu dari pihak pemerintah. Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat, Idian Huspida mengatakan, pada HUT ke-60 Tanjab Barat, BPN menyerahkan sertifikat elektronik kepada SKK Migas Petro China sebanyak 10 sertifikat bidang tanah. Sertifikat hak pakai tersebut atas nama pemerintah RI, ceki Kementerian Keuangan Barang Milik Negara BMN yang dikelola SKK Migas Petro China. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyerahkan secara simbolis sertifikat elektronik untuk hak pakai atas nama pemerintah daerah sebanyak 42, kemudian sertifikat hak pakai pemerintah Republik Indonesia, ceki Menteri Keuangan penggunaan oleh Petro China sebanyak 10 sertifikat elektronik. Dalam usia 6 dekade, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencatatkan banyak kemajuan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perikanan, peternakan, UMKM hingga pelayanan publik. Semua capaian ini merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta, serta pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Government and Relation Superintendent, Lasno, CSR and Community Development Supervisor, Ahmad Ramadlan, dan perwakilan SKK Migas Sumbangsel, Awamsyah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Puncak peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandai dengan rapat paripurna istimewa oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Puncak peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung meriah. Selain dihadiri Gubernur Al-Haris, rapat paripurna ini juga dihadiri beberapa kepala daerah lainnya seperti Bupati Tanjab Timur, Hikmah Dilasari, Bupati Batanghari Fadil Arif, dan Bupati Sarolangun Hurmin. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani. Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat mengatakan, tema bersatu mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah Madani bukan sekedar slogan, namun arah pembangunan yang mengandung nilai berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan inovatif berkah madani. Peringatan HUT ke-60 ini menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Tanjab Barat. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur beserta seluruh bupati wali kota yang hadir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Juga ada tokoh kita, mantan bupati, dan kami mengapresiasi sinergi dan kolaboritas masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan kolaborasi ini insya Allah menjadi kekuatan kita dalam membangun, karena tidak mungkin membangun Tanjung Jabung Barat ini hanya mengandalkan bupati dan wakil bupati, tapi seluruh stakeholder berkontribusi bersinergi di dalam membangun. Gubernur Al-Haris mengapresiasi pencapaian yang telah diraih Pemkab Tanjab Barat di usianya ke-60 tahun ini. Pemkab Tanjab Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jambi. Al-Haris berharap Pemkab Tanjab Barat dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat menuju Tanjab Barat Berkah Madani. Hadir dalam rangka paripurna ulang tahun ke-60 Tanjab Barat. Nah, kita mengapresiasi cukup banyak kemajuan yang dicapai oleh Tanjab Barat. Luar biasa menurut saya. Ekonominya tumbuh luar biasa, IPM-nya terus naik, luar biasa. Nah, tinggal lagi bagaimana menata kekompakan semua teman-teman kita ini.
Al-Haris akan terus mendukung program pembangunan kerakyatan yang sejalan dengan pemerintah Provinsi Jambi. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin melakukan sholat subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Istiqomah Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Hurmin mengajak warga agar melakukan gerakan masyarakat cinta masjid. Gerakan Masyarakat Cinta Masjid Gemas Tajid merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Hurmin dan Geri Trisatwika. Dalam upaya memakmurkan masjid, Hurmin dan Geri Trisatwika mengajak masyarakat untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kepala Desa Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai, Aniswen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sarolangun bersama rombongan yang telah melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Batin Pengambang. Aniswen mengatakan pemerintah desa mendukung program Gemas Tajid yang dipelopori Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Sementara Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, Gemas Tajid menjadi agenda rutin Pemkab Sarolangun untuk mengajak umat muslim memakmurkan masjid. Selain dapat memakmurkan masjid, Gemas Tajid juga dapat meningkatkan tali silaturahmi antar umat muslim. Alhamdulillah, dalam kunjungan kerjanya, Hurmin memohon doa dan dukungan dari masyarakat Desa Batin Pengambang agar dapat menjalankan berbagai program unggulan yang menjadi visi dan misinya dalam memimpin Kabupaten Sarolangun hingga 2030. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun bersama Dandim 0420 Sarko melakukan panen ikan semah di Lubuk Larangan, Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun dan rombongan juga menabur ribuan bibit ikan semah. Bupati Sarolangun Hurmin melakukan kunjungan kerja ke wilayah eks Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Dalam kunjungan kerjanya, Hurmin juga turut melakukan panen lubuk larangan di Desa Batin Pengambang. Tak hanya menjala, panen ikan di lubuk larangan juga dilakukan dengan cara menembak dan menyelam. Bupati Sarolangun Hurmin mengapresiasi pemerintah Desa Batin Pengambang dan masyarakat yang melestarikan budaya lubuk larangan. Selain menjaga ekosistem sungai, lubuk larangan juga bermanfaat untuk menjaga kelestarian sungai dan alam. Hurmin mengajak kepala desa agar menjadikan Lubuk Larangan sebagai destinasi wisata desa. Habis itu kita langsung stocking menyemai bibit ikan semah. Mudah-mudahan dengan kita semai bibit ikan semah ini, kedepannya sekian tahun yang akan datang, ikan-ikan di sini akan bersama banyak. Anggota DPRD Sarolangun Tabroni mendukung pentingnya melestarikan tradisi Lubuk Larangan sebagai warisan budaya dan sistem sosial masyarakat. Keberadaan Lubuk Larangan syarat dengan nilai gotong royong dan kepedulian yang dapat membantu menguatkan kelembagaan adat dan menjaga nilai budaya lokal. Harapan kami dengan adanya Pak Bupati ini datang ke sini, ikan di Batin Pengambang ini bisa terlestari dan dipelihara dengan baik. Lubuk Larangan di Desa Batin Pengambang yang memiliki panjang 500 meter ini berada di Sungai Batang Asai. Lubuk Larangan merupakan lokasi dilarangnya aktivitas menangkap ikan dengan berbagai cara. Warga hanya diperbolehkan menangkap ikan melalui musyawarah bersama masyarakat desa yang dilakukan dalam 1 hingga 5 tahun sekali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah perkembangan teknologi berpengaruh pada tumbuh kembang anak, orang tua diminta lakukan pengawasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara karena Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak. Tak hanya rentan kejahatan, perkembangan teknologi juga kerap menjadi penyebab perilaku perundungan anak-anak melalui media sosial. Perilaku perundungan yang terjadi saat ini tak hanya berasal dari lingkungan sekitar, namun juga dipengaruhi perkembangan teknologi. Tindakan kejahatan dan perundungan terhadap anak-anak sering terjadi melalui dunia digitalisasi. Kejahatan dunia digitalisasi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Harus ada pengawasan ketat dari para orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak-anaknya. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, banyak contoh kejahatan melalui media sosial yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh. Tanpa pengawasan dari orang tua, anak-anak mudah mengakses dan menonton video porno dan judi online. Untuk mengantisipasi hal tersebut, orang tua diharuskan untuk melakukan pembatasan terhadap anak-anak dalam penggunaan media sosial. Harus betul-betul memantau segala bentuk pergaulan, pendidikan anak kita yang ada di luar lingkungan keluarga kita sendiri. Apalagi pada hari ini pengaruh digitalisasi dunia maya sangat kuat, sehingga tidak hanya kekerasan terhadap anak muncul dari dari lingkungan sekitar, tapi juga muncul dari dunia maya. Alvin menambahkan Pemkot Sungai Penuh akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya perilaku perundungan dan kejahatan melalui media sosial. Selain akan menggencarkan sosialisasi, Pemkot Sungai Penuh juga akan melakukan pengawasan bersama dengan lintas sektoral untuk mengantisipasi kejahatan dunia digitalisasi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, pemerintah Kota Jambi membagikan 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk ajakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pemerintah Kota Jambi membagikan 10.000 bendera merah putih kepada pengguna jalan di kawasan Tugu Keris Ginjai. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 pada tahun 2025. Pembagian bendera dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana, didampingi jajaran pemerintah setempat. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat juang, nasionalisme, dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Bendera merah putih tidak hanya dibagikan kepada pengguna jalan, tetapi juga dilanjutkan ke rumah-rumah warga melalui camat dan lurah, termasuk kepada para pelaku usaha di wilayah Kota Jambi. Dalam rangka gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih se-Indonesia, dan Kota Jambi membagikan 10.200 bendera kepada masyarakat yang hari ini secara simbolik sudah diserahkan kepada camat. Nanti camat akan mendistribusikan melalui lurah kepada masyarakat. Intinya kita bersyukur atas anugerah 80 tahun kemerdekaan bangsa kita, dan kita meriahkan semangat kebangsaan melalui bendera merah putih. Saya himbau kepada seluruh warga Kota Jambi pasang bendera di kediamannya masing-masing, di kantor-kantor, di sarana pendidikan, sarana kesehatan, semua. Ini adalah bentuk wujud syukur kita untuk meningkatkan rasa cinta. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80, pemerintah Kota Jambi juga menggelar berbagai kegiatan, di antaranya lomba gapura merah putih di setiap kecamatan, serta peluncuran program Kampung Bahagia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 1 minggu menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana kemerdekaan sudah mulai terasa di berbagai daerah. Di Kota Jambi, pedagang bendera merah putih dan pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di sejumlah titik yang terpusat di kawasan Kota Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Yogi Aprilianto. Halo Yogi, selamat sore, silakan dengan laporan Anda.
Baik saudara, dapat kami laporkan bahwa kurang dari seminggu masyarakat Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. 8 dekade Indonesia telah merdeka dan terus melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Semarak hari ulang tahun kemerdekaan pun telah dirasakan oleh masyarakat dengan terpasangnya bendera merah putih, kemudian umbul-umbul dan juga pernak-pernik di tiap-tiap rumah warga, kemudian instansi pemerintahan dan juga satuan pendidikan. Selain itu saudara, kita juga dapat menemukan para pedagang pernak-pernik kemerdekaan di masing-masing daerah kita, terkhusus kalau di Kota Jambi terpusat di Simpang Kawat dan juga Kota Baru. Dan saat ini saya berada di depan asrama haji, di mana di bahu jalan ini terdapat beberapa pedagang pernak-pernik kemerdekaan. Saya sudah bersama dengan salah seorang pedagang pernak-pernik kemerdekaan dengan Bapak Mulyadi. Halo Bapak Mulyadi. Iya. Ya Pak. Baik Bapak, ini kalau boleh tahu untuk penjualan pernak-pernik kemerdekaan dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini omsetnya jauhan mana Pak lakunya? Kalau untuk tahun ini agak kurang ya. Untuk tahun ini agak kurang dari banding tahun yang kemarin. Soalnya ya entah kenapa, entah gerakan dari masyarakat kita nggak tahu nih. Nah, tapi agak kurang dari tahun yang sebelumnya. Oke, kalau boleh dikasih tahu untuk omsetnya sendiri tahun 2024 berapa per harinya, dan kalau untuk sekarang ini berapa kisarannya Pak? Kalau sekarang bisa dikatakan rata-rata nih, rata-rata 1,5 atau 1 juta. Kalau tahun dulu bisa, kalau udah masuk tanggal 8 sampai tanggal 16 tuh bisa rata-rata 1,5 juta atau 2 juta. Itu per hari. Kalau sekarang agak kurang daripada tahun yang kemarin. Oke, terakhir nih harapan Bapak sebagai pedagang nih dengan menjualnya pernak-pernik kemerdekaan, apa harapannya terkhusus untuk warga Kota Jambi? Ya, kalau harapannya saya untuk mengajak warga Kota Jambi yang ada di Jambi khususnya berharap ya kita sebagai selaku warga negara Indonesia kita memasang bendera. Minimal 1 bendera 1 rumah atau berapa sanggupnya gitu, dan harga pun kita terjangkau, harga bersahabat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi. Baik saudara, tentunya harapan dari para pedagang yang menjual pernak-pernik kemerdekaan mulai dari bendera merah putih ataupun umbul-umbul dan pernak-pernik lainnya, tentu harapannya dagangan mereka dapat laku seperti pada tahun 2024 yang bisa mencapai 2 juta rupiah untuk omsetnya per harinya. Dan imbauan juga kepada seluruh masyarakat terkhusus di Kota Jambi untuk dapat memasang umbul-umbul ataupun bendera merah putih di masing-masing rumahnya, karena ini merupakan bentuk nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta dengan tanah air. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.